Ada lebih 300 ruas tulang atau 360 tulang. Namanya sulama. Sulama. Semuanya harus kita syukuri setiap pagi, karena berfungsi lagi setiap pagi. Bahkan kemarin ada yang tak mampu kita lagi menggerakkannya karena saking letih, saking payahnya. Tidur nyaman lagi. Andaikan dihargai satu empu saja, dengan uang 5 juta, kalilah 360. Karena ruas tulang kita 360. Nggak mampu gitu. Tapi andaikan hilang ini, nggak bisa ke apa-apa. Menyuap apa ya? Mantu penjahit pun susah. Cuci sendok ya, cuci bawang susah. Jadi kita baru tahu terasa nikmat ketika dia tidak ada. Ketika lepas tanggal pergi, lenyap. Baru terasa nikmat. Sehingga kita diizinkan sakit supaya kita tahu nikmat sehat. Sebab kita tidak akan menyadari tentang nikmat sesuatu kalau dia ada terus. Ketika tidak ada baru unju anjai gawi gapai pesawat. Kita bawa ke diri gitu. Sekian banyak nikmat Allah yang ada di tubuh gitu. Tidak bisa kita hitung. Mulai daripada mata berkedip, baru terasa di kita nikmat mata berkedip kah? Kalau mata tidak mau lalu, tidak mau ikut atau sakit terkalang-kalang sih. Sehingga dibuat perbandingan. Ibadah yang kita panggak-panggakkan itu, yang kita akui kita lah banyak melakukan ibadah, masalah, untuk mengimbangi nikmat mata bisa berkedip saja tidak bisa lah. Karena mata berkedip itu lebih banyak daripada amalan gitu. Ya lah, sembahyang 5 kalinya, sekali semalam wajib. Mata kita berkali kedip. Itu satu. Semua ensel, semua sendi. Di tubuh Waso Minang ni tubuh awak saja tidak terbilang-bilang. Atau itu. Tidak mampu kita mengurai merinci satu-satu nikmat Allah. Maka ketika bangun pagi, karena semua nikmat itu ada di kita, maka untuk pengimbangnya bersedekahlah. Karena berfungsinya ruas-ruas tulang kita sebagaimana mestinya. Tangan bisa mengari ya. Siku, semuanya berfungsi lagi. Syukuri dengan jalan bersedekah. Tapi sahabat berkata, Ayuna, siapa di antara kami yang akan mampu bersedekah terus Allah? 2 hari lah. Coba pagi lah. Karena semua kami tidak mampu, tidak punya harta. Kata beliau, sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya pitis. Semua perbuatan yang baik, semua kebaikan itu dinilai sebagai sedekah. Bahkan zikir-zikir yang kita ucap sedekah.
Dengan catatan kita ucapkan, kita sebutkan dengan ikhlas. Semata mengharap dari Allah. Kalau begitu, setiap anggota badan kita harus bersedekah. Fungsikan lagi. Manfaatkan, gunakan sebagaimana untuk apa Allah ciptakan, itulah sedekah. Balik kita ke kerja pengkah. Yusbihu namanya. Setiap masuk waktu pagi, diawali dengan bangun, namanya asbaha yusbihu. Berada di waktu pagi. Siapapun yang berada di waktu pagi, dia harus bersedekah sebagai rasa syukur kepada Allah atas setiap ensel-ensel yang di tubuhnya berfungsi. Begitu rasa syukur. Cuma karena kita tak mungkin, tak mampu, jika bersedekah dengan uang saja, maka solusinya ada sedekah bentuk lain. Maka bertasbihlah dengan baca subhanallah. Dengan begitu kamu sudah bersedekah. Dinilai sebagai satu sedekah. Setiap tahmid, ucapan memuji Allah itu alhamdulillah, sedekah. Setiap tahlil, itu ucapan la ilaha illallah, sedekah. Setiap takbir, itu dengan baca Allah Akbar, sedekah. Jadi makin banyak kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka sedekah kita makin banyak. Makin jarang kita membaca itu, maka sedekah kita tidak berapa, syukur nikmat kita tidak berapa. Jika amrun bil ma'ruf, menyuruh orang untuk yang baik, sedekah. Sedekah bukan dalam artian harta. Menasihatinya, menunjukinya, mengajarinya, menuntunnya. Itu dinilai sebagai satu sedekah. Kalau begini, setiap guru lah banyak sedekah satu harinya aja. Jika ikhlas seorang guru mengajar, didorong oleh keinginannya supaya muridnya pintar, berilmu, beradab, beribadah segala macam, maka dia telah bersedekah. Lalu murid-murid mengamalkannya, kemudian menyebarluaskannya, tetap si guru mendapat nilai sedekah. Karena ada perpanjangan tangan kan? Kita kalau bahasa saja perkataan kita yang baik-baik seperti menyuruh orang. Sembahyang dulu, itulah sedekah tu. Kan amrun bil ma'ruf tu, menyuruh orang baik. Oh, kok jawapannya betul kayaknya. Dan jelas kita majak. Termasuk mencegah orang baik mungkar, termasuk anak-anak. Yang muka-muka anak orang lalu. Jadi guru-guru apa rusak punya orang. Tanpa wasadari sebenarnya dinilai sebagai suatu sedekah. Maka makin banyak kita berbuat baik, memberikan kebajikan, maka makin banyaklah sedekah. Untuk itu perbanyaklah sedekah setiap hari. Karena sedekah itu bukan hanya uang. Sedekah dibagi dua. Pertama, sedekah dalam bentuk materi.
pitis. Yang kedua, sedekah berbentuk bukan materi, perbuatan-perbuatan baik, ucapan-ucapan baik, kerja baik, dan menyebarkan kebaikan itu sedekah. Secara bahasa sedekah itu kan benar. Sedekah benar kan? Orang yang benar, siddiq, dikatakan dia bersedekah karena dia memberikan sesuatu adalah dalam rangka membenarkan adanya balasan Allah. Orang yang tidak mau bersedekah berarti orang yang tidak membenarkan pahala yang Allah janjikan. Karena balasan sedekah itu hanya Allah yang ngasih. Sedekah benar. Siapapun yang membenarkan janji Allah, balasan Allah, membenarkan adanya hari pembalasan di akhirat, maka dibuktikannya dengan memberikan apa yang diberikannya. Berarti dia telah bersedekah. Orang yang tipis keimanannya, keyakinannya, kepercayaan kepada janji Allah, kepada balasan Allah, maka makin tidak mau dia bersedekah, makin dia tong ke rajun. Makin ceke, makin bakil, makin zampili, makin lasua, makin balik tandan. Orang yang mendorong orang bersedekah adalah iman. Orang kalau sudah kuat, mantap keimanannya, dia pasti bersedekah. Dengan segala macam bentuk sedekah. Karena dia yakin Allah menyeru, Allah menjanjikan balasan. Dia akan terima balasan itu dunia dan akhirat. Itu yang mendorongnya bersedekah. Cuman sebagian orang memandang sedekah itu hanya uang. Makanya Nabi lebih lebarkan. Mencampakkan gangguan di jalan, sedekah. Ya. Membantu menolong orang yang susah, sedekah. Mengangkatkan barang orang, sedekah. Memperbaiki sesuatu yang rusak, sedekah.